إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita, Allah berikan nikmat iman dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada dua bentuk pengharapan. Yang pertama menggunakan bentuk la'alla, kemudian yang kedua menggunakan bentuk laita. Kedua-duanya sama merupakan pengharapan. Namun apa yang membedakan? Ada pengharapan yang pengharapannya sangat mungkin tercapai, dan ada bentuk pengharapan namun harapan itu mustahil untuk tercapai. Ketika bentuk pengharapan yang dengan harapan itu mungkin tercapai, Al-Quran menggunakan bentuk la'alla. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Coba silakan perhatikan ayat-ayat terkait dengan saum dari ayat 183 sampai ayat 187. Lihat ujungnya. Al-Quran menggunakan bentuk la'alla, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, harapan, mudah-mudahan dengan ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah mungkin dengan ibadah saum Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa? Mungkin, bahkan sangat mungkin. Di ayat yang selanjutnya, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan ibadah saum yang kita laksanakan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ibadah saum bisa menjadikan kita orang yang bersyukur? Sangat mungkin. Di ayat yang selanjutnya, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan dengan ibadah saum Ramadan yang kita lakukan kita menjadi orang yang yarshudun. Apa itu yarshudun? Yarshudun dari kata rosyada, ya. Apa itu rosyada? Rosyada adalah orang yang hidupnya dibimbing oleh Quran dan Sunnah, orang yang hidupnya ada dalam bimbingan Allah. Itulah la'allahum yarshudun. Apakah mungkin dengan ibadah saum Ramadan yang kita lakukan kita menjadi orang yang dibimbing oleh Allah? Sangat mungkin. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah saum di bulan Ramadan kita berharap kepada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur, dan kita menjadi orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah dalam setiap aktivitas dan gerak-gerik kita. Itu sebuah pengharapan yang sangat mungkin tercapai. Namun ada yang kedua, bentuk yang kedua, sebuah harapan, namun harapan ini mustahil tercapai, tidak mungkin tercapai. Bahkan biasanya ketika menggunakan bentuk yang kedua ini, Al-Quran menggambarkan sebuah penyesalan yang sungguh sangat luar biasa. Sebuah penyesalan yang sungguh sangat luar biasa. Kita lihat di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 42. bagaimana Allah menggambarkan sebuah penyesalan satu kaum
penyesalan manusia yang mereka berharap kepada Allah namun harapan mereka mustahil Allah kabulkan. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 42, wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, menggunakan kata laitani, laita. Kalau tadi la'alla, ini laita. Ya laitani, maka biasanya diterjemah di dalam Al-Quran, aduhai, kiranya dulu aku. Ini adalah sebuah penyesalan. Mereka berharap kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, hidupkan kami kembali. Tapi pengharapan mereka mustahil Allah kabulkan. Siapa kelompok yang pertama yang mereka akan menyesal? Ya laitani, aduhai, kiranya dulu aku lam usyrik bi rabbi ahada. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, mereka menjadikan ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Kalau dulu di zaman jahiliyah ada yang menjadikan patung sebagai Tuhan mereka, mungkin saat ini ada yang menjadikan harta sebagai ilahnya, harta sebagai Tuhannya. Buktinya apa? Panggilan azan Jumat tidak mereka dengarkan, panggilan salat lima waktu tidak mereka hiraukan. Halal dan haram sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan mereka. Bukankah mereka sudah menuhankan harta? Bukankah mereka sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang lain? Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, penyesalan yang pertama adalah mereka yang ketika di dunia mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Mereka berbuat syirik, mereka menjadikan jimat sebagai sandaran mereka, bukan Allah sebagai sandaran mereka. Maka ketika di akhirat mereka memohon kepada Allah, lam ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai, kiranya dulu aku, kenapa aku menyekutukan Allah? Kenapa aku tidak lam usyrik bi rabbi ahada? Kenapa aku menjadi orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah? Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tidak menyesali kemudian hari, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang berharap kepada Allah namun harapan kita mustahil dikabulkan oleh Allah, maka yang pertama kita kuatkan tekad kita. Kita kuatkan tekad kita agar apa yang kita lakukan tidak mengandung unsur-unsur menyekutukan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik, maka mereka akan menghadirkan penyesalan yang sungguh sangat luar biasa.